Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya cintai, saya mohon doanya ya. Saya mohon doanya agar supaya Mbah siapa ini? Kusriah. Mbah Kusriah aslinya? Kerang Kulon Demak. Kragen Kulon. Kerang Kulon Kerang, Demak. ya Kerang Kulon Demak. Demak. Itu ikut wilayah mana ya? Wilayah Pilangrejo. Pilangrejo. Berarti masih sawetane Kadilan nggih, sawetane Kadilan nggih. Mbah Kusriah. Mbah Kusriah ya. Ini punya penyakit tidak bisa jalan gara-gara lututnya ini sakit ini lututnya. Ini sakit membengkak ya ini. Penyakit ini namanya penyakit termasuk kalau dulu ya loro dengkul atau sakit lutut gitu. Kalau sekarang bahasa ilmiahnya osteoporosis. Nah, itu peradangan sendi yang seperti ini kalau dibiarkan akan terjadi pengapuran. Nah, maka dari itu ini saya mohon doanya dari teman-teman agar penyakitnya Bu Kusriah ini cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus apa sih penyebabnya penyakit osteoporosis kan begitu ya? Penyebabnya diantaranya banyak sebetulnya banyak, tapi diantaranya adalah kurangnya minum air putih, penyebab utama. Nah, kurangnya minum air putih, orang itu kan organ tubuh tersebut itu membutuhkan air putih untuk sehari semalam itu 1 liter, minimal setengah liter, atau katakanlah butuh air putih itu 3 gelas sehari. Habis sarapan 1 gelas, habis makan siang 1 gelas, habis makan sore itu 1 gelas ya Bu ya. Itu apabila tidak ada kesibukan pas mau tidur atau sebelum itu malam minum lagi 1 gelas. Nah, ibu ini dulunya ini kan hampir bisa dipastikan jarang-jarang minum ya kan. Jarang-jarang minum itu artinya organ tubuh tersebut kekurangan air. Jadi kekurangan air, dia akan mengering terutama di persendian-persendian. Kalau dulu itu namanya loro gendeng, encok, rematik, loro dengkul, itu waktu zaman dulu. Lah sekarang penyakit itu bahasa ilmiahnya, bahasa ilmu kedokterannya osteoporosis. Peradangan sendi, akhirnya biarkan akan terjadi pengapuran. Maka dari itu bagaimana langkah utama yang pertama adalah minum air putih. Itu 1 botol aqua, segitulah sehari semalam, maka segitu untuk untuk tahap awal. Kalau sudah sembuh ya kita kasih setengah liter cukup lah, setengah liter apabila tidak bekerja. Tapi kalau bekerja itu harus 1 liter. Nah, 1 liter bahkan lebih, kata dokter 2 liter itu lebih bagus. Karena kita kan hidup tiap hari kan tidak harus ditongol di atas amben terus ya kan Bu. Tidak harus kita bergerak kan punya keringat. Nah, itu gantinya keringat itu apa? Untuk mengganti keringat itu kamu harus hati-hati. Begitu. Nah, penyakit ini itu tidak harus diderita oleh ibu ini. Nah, gini, penyakit ini juga bisa dikatakan penyakit nantinya genetik itu punya keturunan. Nah, orang itu tiada yang normal, semuanya tidak ada, pasti ada kelemahan. Tiada yang organ tubuh manusia itu normal semuanya, tidak ada kelemahan. Di antara kelemahan tersebut ya penyakit osteoporosis. Kalau kamu tidak mau minum yang saya anjurkan, kamu pasti punya penyakit ini. Sudah bisa dipastikan. Tapi apabila mengikuti anjuran saya, insya Allah tidak akan punya penyakit ini. Karena gen, seperti tumor, kanker, itu kan gen. Juga kamu minum air putih yang banyak juga, begitu. Karena ibu saya seperti itulah. Seperti itu gen nanti punya. Salah kecepet itu gen juga. Seseorang punya kelemahan saraf tulang belakang sini. Kalau anaknya kalau tidak mengikuti anjuran,
tidak minum air putih yang cukup, tidak banyak bergerak, itu dia akan bergerak sedikit, katakan bergerak mengangkat berat sedikit atau berselir atau jatuh, dia akan terjadi penyakit saraf kejepit tersebut. Itu gen. Mesti ya jantung seperti itu gen. Apabila orang tuanya punya penyakit jantung, terus anaknya kehidupannya seperti orang tuanya, pola hidupnya, cara makannya dan beraktivitasnya, pasti kena penyakit jantung. Tapi kalau bisa merubah pola hidup, tidak akan kena penyakit jantung. Begitu. Seperti tumor dan kanker itu apa? Itu semua orang kan punya sel bibit tumor dan kanker. Tapi ada salah satu di antaranya orang-orang tersebut punya sel tumor dan kanker tersebut itu lebih aktif. Tapi dia akan menyebar, juga akan menurunkan keturunan. Seperti orang matanya minus, lihat saja kalau ayahnya minus, ibunya minus, pasti anaknya minus. Itu pasti. Apalagi sekarang ini ya. Sekarang ini ceklannya pindah ke HP, pasti minus, pasti itu tidak boleh tidak. Tapi ini anaknya orang itu kok pegang HP bisa malam itu tidak minus. Pak Kiai itu dia tidak, orang tuanya dia tidak punya gen untuk kelemahan dalam saraf mata. Tapi apabila gen tersebut dia mempunyai riwayat keturunan dari orang tuanya punya penyakit minus, mata minus, itu pasti apabila anaknya tidak mau menjaga menjaga pola hidup, cara hidup yang sehat bagaimana, pasti kena minus. Begitu pula uban. Ya, kalau ayah ibunya dulu umur 30 tahun sudah ubanen, sudah panen ya, anaknya pasti umur 20 tahun pasti sudah ubanen. Itu gen namanya, genetik. Ya. Ini saya terapi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersolawat ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terus dikit terus ya, hati-hati ya, dikit diucapkan boleh, dalam hati boleh. Ini dua-duanya. Ini tutup dua-duanya. Jadi saudara, ini adalah ya sering kali saya tampilkan, ini adalah minyak saraf. Minyak saraf itu gunanya itu untuk memperbaiki saraf yang tersumbat atau juga sel-sel yang rusak, untuk menghidupkan saraf kembali, maka sel itu akan aktif lagi, akan tumbuh lagi, akan menjadi normal. Ini saudara, ini akan panas sekali bila kena penyakit yang parah. Itu akan sakit sekali, tapi sakitnya itu tidak berlangsung lama. Sakitnya hanya kira-kira 1 menit, kadang kurang 1 menit, kadang ya lebih dari 1 menit, tapi dalam perkiraan 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tinggi ya, segini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sampai tengkurap nanti. Begini saudara, ini menahan sakit ini saudara. Ini kalau penyakit parah seperti inilah, tidak berlangsung lama. Seperti itu saudara, ini kalau penyakit parah.
Jangan dikuatkan ya, hanya 1 menit. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini hanya 1 menit saudara. Lihat saja reaksi itu hanya 1 menit. Kalau Jami ini kira-kira 1 menit sudah langsung dia akan memperbaiki. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala. Minyak ini juga bereaksi seperti itu. Tapi apabila kaki ini sudah mati, ya tidak terasa. Kaki ini kalau sudah mati, tidak terasa lagi. Karena barang mati bagaimanapun juga dibakar pun tidak terasa, dibacok pun sudah tidak terasa. Tapi kalau dia sakit masih hidup, insya Allah akan terasa. Dan juga nanti kalau dia sudah sembuh sudah tidak sakit lagi, hanya hangat. Ya, kira-kira saudara hanya 1 menit kan perkiraan kan? Ini kira-kira hanya 1 menit reaksinya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saudara ya, ini yang bermasalah di antaranya dekat ini ya. Ini yang bermasalah. Ini juga bekas ini. Ya, ini kan pinjolannya ada di apa namanya di dalam ini. Ya, apa namanya sehingga dia bisa jalan ini. Insya Allah besok saya semprot dan seperti ini lagi. Nah, sudah paling apa namanya hangat Pak ya panas lah tapi panas hangat bukan seperti ini. Ini saya ini terus ini enggak ini saya coba ini setting ini. Apa-apa. Ini kamu sing kemeng. Ora wis sudah. sudah, pilo sudah. Iki sakit apa ora? Sampeyan delok ya. Apa sakit? Nah, enggak sakit. Iya kan? Iya. Tidak sakit kan? Tidak sakit. Enggak sakit. Begitu. Iki ya wis anu. Ini kan sudah hilang. Itu Ya, anak-anak ketakutan. Tapi sebetulnya saudara hanya adem, punya penyakit tangan enggak punya kan? Lah kok dene. Enggak sakit hanya adem saja, hanya adem. Tidak ada apa sekali. Kalau tidak ada yang sakit hanya adem walaupun toh begini. Ini ya seperti ini. Ini kan banyak. Ini kurang banyak ini. Ya, berapa ya? Apakah sakit? Tidak, hanya dingin saja yang dingin. Tidak ada apa-apa yang dingin. Coba ini kan tidak ada penyakit di sini. Apa sakit? Enggak. Coba terperut. Iki makai ngono. Oh ya, tidak apa-apa. Oh, seperti ini saudara. Ini sebelah sini tidak begitu sakit. Ini tidak begitu sakit. Karena sakitnya sudah penyakitnya itu ada di depan. Udah. Siti. Ya kan, hanya panas dikit-dikit lah hangat gitu saja. Tapi penyakitnya kalau memang benar-benar parah itu apa namanya benar-benar sakit. Ya Bu, bagaimana Bu? Iya. Ya kan hanya hangat kan? Iya hangat. Ini kedik ngoten. Kedik. Masalahnya ini seperti ini adalah bagian garam. Kalau tanganmu ada luka, kamu akan kesakitan. Tapi kalau tanganmu tidak luka, garam buat nanti pun tidak apa-apa. Ya seperti itu. Saudara, saya mohon doanya agar supaya buku syariah ini cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.